Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bapak Anindito Aditomo. Selamat siang, mohon maaf baru saja selesai rapat dengan Mas Menteri. Jadi agak terlambat, mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik Pak. Ya, Bapak Anindito, ini adalah seri webinar kedua yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal BPK untuk implementasi dari kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang kali ini akan membahas struktur kurikulum Merdeka. Mohon arahannya Bapak Anindito terkait dengan webinar tersebut. Silakan Pak. Baik, apakah saya perlu memaparkan sesuatu sebelum dialog? Ya, sesuai dengan kenyamanan Pak Nino saja, silakan. Oke, ya kalau begitu mungkin saya minta waktu 10-15 menit ya untuk menyampaikan rasional, filosofi dan desain dari kebijakan kurikulum Merdeka. Dan kemudian mungkin kita lebih banyak nanti berdialog. Saya lihat sudah ada 3.000 lebih peserta di sini, luar biasa. Oke, ini mohon saya diizinkan untuk share screen, panitia. Baik, terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru terutama dan kepala sekolah yang saya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu sedikit mengenai kebijakan kurikulum Merdeka. Jadi kenapa kita repot-repot mengubah kurikulumnya? Kenapa kita repot-repot mengganti kurikulum yang sudah ada dan sudah dijalankan selama sekian tahun di Indonesia ya. Dan saya akan memulai dengan menempatkan kebijakan kurikulum ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum ini hanya salah satu dari kebijakan Kemendikbudristek yang secara bersama-sama semua itu dirancang untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar itu. Cita-citanya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada dua dimensi nih. Satu, dimensi kualitas, dan yang kedua, dimensi keadilan. Yang pertama, dimensi kualitas tadi, kita ingin memastikan agar semua anak kita, semua peserta didik, itu mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya. Inilah definisi pendidikan yang berkualitas. Jadi bukan sekedar memberi tempat, memberi bangku, memberi akses pada sekolah, tetapi setelah masuk ke sekolah harus bisa dipastikan bahwa pengalaman belajar yang mereka terima itu menstimulasi tumbuh kembang anak secara holistik, sehingga mereka bisa tumbuh karakter dan kompetensi dasarnya untuk menghadapi masa depan mereka. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas itu diberikan secara adil, ya, diberikan kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, terlepas dari latar belakang budaya atau di mana mereka tinggal. Karena itu kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar itu punya nuansa atau sifat asimetris. Kita ingin memberi target dan intervensi dan
program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi program-program yang kita rancang itu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan intervensinya, tapi justru untuk memberi ruang bagi intervensi yang kontekstual. Ya, termasuk dalam kurikulum ini, yang mungkin yang lebih mudah intervensi asimetrisnya adalah pada kebijakan tentang BOS, bantuan operasional sekolah, dan BOP PAUD. Di mana kalau sebelumnya BOS dan BOP itu seragam seluruh Indonesia. Satuan biaya per kepala, per anak di semua sekolah di Indonesia itu sama. Nah, itu kita ubah kan, sudah kita ubah sedemikian rupa sehingga sekolah-sekolah di wilayah atau di tempat yang lebih terbatas sarana prasarananya itu justru mendapat peningkatan BOS dan BOP. Nah, ini contoh dari intervensi asimetris yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Nanti kurikulum seperti apa itu ya sebagai kebijakan asimetris bisa kita diskusikan selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu berfokus pada peningkatan kualitas? Jawabannya adalah karena ya ini sudah saatnya. Kita sudah sangat berhasil dalam memberikan akses, dalam memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki akses pada paling tidak pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar itu sudah sangat merata aksesnya. Untuk pendidikan menengah kita sudah jauh melampaui 10-20 tahun yang lalu. Pendidikan menengah angkanya di sekitar 80-85%. Itu sudah mungkin 3 atau 4 kali lipat dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Nah, tapi yang kita belum berhasil adalah memberikan pengalaman yang berkualitas tadi. Jadi kalau kita lihat indikator atau data yang kita miliki sejak tahun 2000 di skor PISA, anak-anak kita sebagian besar itu belum bisa membaca atau memahami bacaan dengan baik. Membaca pasti bisa, membaca secara mekanis, membaca dalam arti menyuarakan apa yang tertulis. Tetapi memahami dan mengevaluasi bacaan itu masih banyak sekali yang tertinggal. Ya, kalau kita lihat skornya itu antara 70 sampai 400, itu maknanya adalah hanya sekitar 30% ya, tidak sampai sepertiga, hanya sekitar 30% yang memiliki kemampuan untuk memahami bacaan dengan baik. Yang sebagian besarnya 70% masih di bawah kompetensi minimal. Hal yang sama berlaku untuk literasi matematika maupun literasi ilmu pengetahuan alam, literasi sains. Jadi ini sesuatu yang sudah saatnya kita beri perhatian lebih serius, ya, pengembangan literasi dasar, pengembangan kemampuan berpikir, kompetensi dasar seperti ini. Kita juga harus lebih serius dalam menutup kesenjangan, dan ini kesenjangan sekali lagi bukan sekedar kesenjangan akses, tetapi kesenjangan kualitas. Kalau kita lihat, kita bandingkan data yang sama ini tadi ya, tetapi kita pecah menjadi kelompok sosial ekonomi atas dan kelompok sosial ekonomi bawah. Yang garis oranye itu mencerminkan 25% siswa paling kaya secara sosial ekonomi. Sedangkan yang garis biru mencerminkan 25% terbawah secara sosial ekonomi. Kelihatan sekali bahwa ada kesenjangan yang cukup lebar, sekitar 40-50 poin antara kedua kelompok. 40-50 poin itu setara dengan sekitar 1,5 sampai 2 tahun pembelajaran. Jadi ibaratnya kalau ada 2 anak yang usianya sama, yang berada di kelas yang sama, sama-sama kelas 10 atau kelas 11, tapi mereka berasal dari keluarga yang mampu secara sosial ekonomi versus tidak mampu, maka 2 anak ini kemungkinan secara rata-rata itu memiliki kesenjangan atau berbeda tingkat kemampuan membaca dan matematikanya itu terpaut hampir 2 tahun pembelajaran. Ini kan signifikan dan tinggi sekali. Dan sayangnya kita juga belum berhasil menutup kesenjangan itu dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2018 kesenjangannya tampak
semakin melebar. Nah, dengan adanya pandemi COVID, problem atau krisis belajar tadi itu tentu tidak menjadi semakin baik ya, itu justru sebaliknya, pandemi itu memperparah krisis belajar yang sudah kita alami. Tapi poin saya di sini adalah sesungguhnya pandemi bukan penyebab dari krisis belajar. Krisis belajar itu sudah kita alami sejak lama, dan itu semakin perlu kita beri perhatian lebih karena pandemi memperparah krisis belajar tadi. Jadi data yang kita miliki, kalau kita bandingkan 1 tahun belajar sebelum pandemi dan 1 tahun belajar setelah pandemi, itu ada pengurangan sekitar 5-6 bulan pembelajaran. Jadi pembelajaran masih ada dampaknya pada anak-anak. Ya. Jadi dalam situasi sulit pun kita sebagai pendidik, sebagai guru itu berhasil meningkatkan kemampuan anak, tapi peningkatannya tidak seefektif dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan bisa dibayangkan bahwa efek dari pandemi itu lebih parah pada anak-anak yang berasal dari keluarga kelas menengah bawah. Jadi kalau di rumah gadget saja gantian dengan adik atau kakaknya atau orang tuanya, meja belajar saja tidak ada gitu ya, ruangan khusus tidak punya, tentu saja pembelajarannya akan sulit sekali untuk menjadi efektif. Nah, jadi sekali lagi kurikulum merdeka itu adalah bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar tadi. Tapi tentu saja dia tidak bisa menjadi satu-satunya kebijakan. Kalau kita hanya mengubah kurikulum, maka krisis belajar tadi tidak akan bisa terselesaikan. Itu krisis yang sifatnya multidimensi dan sudah mengakar lama di Indonesia ya. Jadi penyelesaiannya pasti membutuhkan pendekatan yang sistemik juga. Penyelesaian masalah pembelajaran tadi membutuhkan penataan, perubahan, transformasi pada semua elemen penting, semua elemen kunci dari sistem pendidikan kita. Tidak bisa hanya mengubah atau mengutak-atik kurikulumnya saja. Nah, jadi misalnya yang saya tampilkan di sini adalah sebagian dari perubahan kebijakan dan program di Kemendikbudristek terkait dengan krisis belajar. Selain kurikulum ya, ada perubahan di standar nasional pendidikannya itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peraturan pemerintah nomor 57 itu standar kompetensi lulusan berupa literasi, numerasi, dan karakter Pancasila itu dijadikan sebagai acuan tujuan belajar dan acuan bagi semua standar yang lainnya. Jadi standar proses, standar isi, standar penilaian, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan sekolah, itu semuanya harus ditujukan untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan. Ini kita buat demikian supaya tata kelola pendidikan kita itu betul-betul semuanya mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan karena standar ini menjadi acuan bagi semua kurikulum, kurikulum 2013 pun harus mengacu pada standar ini. Sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum yang lama pun juga harus mengacu pada standar ini. Karena itu terlepas dari kurikulum yang dipakai, sebenarnya orientasi pada peningkatan mutu pembelajaran itu harus menjadi tujuan dari semua satuan pendidikan, bukan hanya satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kita padukan dengan asesmen nasional. Jadi gagasan yang sama itu melandasi sistem evaluasi pendidikan kita, yaitu asesmen nasional. Kalau Bapak Ibu perhatikan, asesmen nasional itu tidak lagi mengukur penguasaan siswa terhadap seluruh materi kurikulum. Jadi, itu beda utamanya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional yang menentukan kelulusan itu, yang diujikan adalah penguasaan konten atau materi kurikulum. Asesmen nasional tidak lagi mengukur penguasaan materi kurikulum.
yang diukur adalah karakter dan kompetensi, terutama kompetensi literasi dan numerasi dasar. Nah, jadi ini sejalan dengan filosofi dan desain dari kurikulum Merdeka yang sangat menekankan pada karakter dan kompetensi dan mengurangi kontennya. Jadi kontennya itu justru kita kurangi, justru kita buat supaya guru, Bapak Ibu semuanya tidak dibebani dengan kewajiban untuk menuntaskan materi kurikulum. Karena yang lebih penting adalah penumbuh kembangan anak-anak secara holistik, karakter dan kompetensi mereka. Tentu saja kita juga melengkapi dengan perangkat-perangkat ajar, jadi buku-buku teks, modul, itu kita sediakan melalui platform Merdeka Mengajar. Dan unsur yang paling penting mungkin yang nomor 4 ini, itu pelatihan atau penguatan kapasitas kepala sekolah. Ini rancangan atau pendekatan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah yang sekarang kita rancang di Direktorat Jenderal GTK itu tidak lagi fokusnya pada sosialisasi regulasi. Ya, jadi jangan bayangkan pelatihan guru, saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah banyak yang sudah mencicipi gitu ya, yang sudah mengalami juga. Pelatihan gurunya jangan dibayangkan berfokus pada regulasi, tetapi fokusnya adalah pada filosofi dan cara berpikir atau mindset tentang pembelajaran. Jadi ini relevan untuk semua guru, tidak hanya guru-guru di sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Pelatihan kepala sekolah atau calon kepala sekolah pun, guru penggerak, itu juga menyiapkan guru sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sekedar manajer, bukan sekedar administrator di sekolah saja. Terakhir, kita juga memiliki serangkaian program untuk mendampingi Pemda. Jadi kalau Bapak Ibu sempat mengikuti launching rapor pendidikan oleh Mas Menteri beberapa saat yang lalu, itu adalah instrumen utama Kemendikbudristek untuk memberi umpan balik kepada Pemda, mengukur kinerja Pemda berdasarkan orientasi yang sama, orientasi pada karakter literasi numerasi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi Pemda tidak lagi diukur kinerjanya sekedar berdasarkan serapan anggaran atau kepatuhan administratif, tetapi ukuran utama mereka justru adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pemda yang berhasil adalah Pemda di mana jumlah anak yang menguasai literasi dasar dan numerasi dasar dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Ya, persentase yang menunjukkan kompetensi dasar itu harus meningkat. Pemda yang berhasil adalah juga Pemda yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan. Jadi perbedaan skor literasi numerasi antar kelompok kaya dan miskin itu harus berkurang dari tahun ke tahun perbedaannya. Ya. Perbedaan skor antar sekolah yang unggul dan sekolah yang tertinggal di daerah itu juga harus dari tahun ke tahun semakin kecil. Artinya apa? Artinya Pemda ke depannya itu dalam tanda kutip dipaksa oleh sistem evaluasi kita untuk membantu sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang paling tertinggal. Supaya itu tadi kesenjangan yang ada di dalam sistem pendidikan kita itu secara berangsur-angsur menjadi berkurang. Nah, karena itulah kita meluncurkan kurikulum Merdeka, gitu ya. Di kurikulum Merdeka ini satu kebijakan dalam paket kebijakan Merdeka Belajar lebih utuh. Kita dalam menerapkannya tidak tergesa-gesa mengganti untuk seluruh sekolah di Indonesia. Tahun ini seperti saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahui juga, karena sudah ada 60.000 lebih satuan pendidikan yang mendaftar ya. Kita memberi pilihan pada satuan pendidikan, pada sekolah dan madrasah dan satuan pendidikan lain untuk mengganti kurikulumnya. Jadi kita mengajak Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ingin melakukan transformasi pembelajaran untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Nah ini asumsinya adalah memang
kurikulum merdeka itu lebih ramah, itu lebih lebih memudahkan guru untuk mengajar sesuai dengan orientasi yang pengembangan karakter dan kompetensi tadi. Karena itu kalau Bapak dan Ibu sepakat dengan orientasi peningkatan kualitas pembelajaran tadi, kurikulum merdeka adalah pilihan yang terbaik. Kurikulum merdeka adalah pilihan yang paling cocok dengan upaya transformasi itu. Bukan berarti menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat tidak bisa dilakukan, gitu ya. Sangat mungkin bisa dilakukan. Tetapi untuk kebanyakan sekolah, kurikulum merdeka itu lebih memudahkan. Kenapa demikian? Ya, karena kurikulum merdeka itu kita rancang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah ada waktu khusus untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi kalau di kurikulum yang sebelumnya tidak ada waktu khusus untuk pembelajaran yang sifatnya memang difokuskan pada pengembangan soft skill dan karakter. Sekarang ada 20-30% jam pelajaran itu dikhususkan bagi pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian untuk itu bisa terjadi, ya, supaya guru bisa menyisihkan waktu untuk pengembangan karakter, materi yang diwajibkan dari pusat itu dikurangi. Jadi kita hanya mewajibkan materi-materi yang sifatnya esensial saja. Nah, jadi orientasi pada yang akademik, materi pelajaran akademik itu berkurang karena memang kita dengan sengaja mengurangi muatan wajibnya dari pusat. Kemudian struktur kurikulumnya juga kita rancang sedemikian rupa sehingga ada fleksibilitas pertama bagi sekolah untuk merancang struktur kurikulum yang inovatif ya untuk sekolahnya, dan bagi guru di mana guru itu bisa menyesuaikan metode mengajarnya, menyesuaikan materi, dan menyesuaikan kecepatan mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di kelasnya. Nah, ini kita lakukan dengan sengaja untuk mendorong guru lebih memperhatikan proses, lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa dibandingkan dengan kewajiban untuk menuntaskan materi kurikulum. Nah, ini contoh dari pengurangan materinya. Ini salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka adalah materinya yang kita kurangi secara dramatis. Ini contoh dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 dan 2 SD. Di sebelah kiri adalah kumpulan KI, KD, Bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Ini kita sederhanakan, kita peras, kita sarikan, kita integrasikan menjadi hanya 4 kompetensi saja. Menyimak, membaca, berbicara, dan kompetensi menulis. Ya, jadi dari puluhan poin kompetensi dan materi ini menjadi 4 saja. Dan ini kita beri target bisa dicapai dalam 2 tahun. Bukan dalam 1 tahun. Jadi ada lebih banyak waktu yang dimiliki oleh guru untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan dari pusat. Ini yang saya sebut tadi, bukan hanya materinya dikurangi, tetapi memberi fleksibilitas bagi guru untuk mengatur kecepatan mengajarnya. Nah, kita punya data yang sangat kuat menunjukkan kenapa penting untuk mengurangi materi pembelajaran ini, materi kurikulum ini. Kalau Bapak dan Ibu ingat di tahun 2020 bulan Agustus kami meluncurkan kurikulum darurat, kurikulum dalam kondisi khusus, yang itu sebenarnya kurikulum 2013. Hanya saja materinya kita kurangi. Materinya kita pangkas, kita sederhanakan. Seperti halnya yang kita lakukan di kurikulum merdeka. Setelah 1 tahun menerapkan kurikulum ini, ternyata sekolah-sekolah yang tidak dibebani dengan materi terlalu banyak, jadi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, itu jauh lebih maju, jauh lebih efektif pembelajarannya dibandingkan sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Jadi beban untuk menuntaskan materi yang banyak itu ternyata berdampak negatif pada pembelajaran siswa. Ini pengurangan learning loss-nya itu luar biasa, bisa
menjadi 1/5-nya saja, dari 5 bulan learning loss menjadi 1 bulan learning loss. Ya, ini karena itulah kita meluncurkan kurikulum merdeka ya. Tapi sekali lagi kita tidak terburu-buru. Kita mengajak Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang sudah satu visi, berniat memiliki motivasi intrinsik ya untuk melakukan transformasi pembelajaran itu untuk adopsi kurikulum. Tapi itu pun kita masih memberi pilihan jenjang-jenjang atau pilihan tingkat penerapan dari kurikulum mereka itu. Pada level pertama, mungkin tahun ini Bapak dan Ibu tidak harus langsung mengubah kurikulum secara keseluruhan, tapi mencoba menerapkan prinsip-prinsip pembelajarannya dari kurikulum merdeka. Misalnya menggunakan pendekatan assessment diagnostik untuk melakukan teaching at the right level, untuk menyesuaikan kecepatan mengajar, metode mengajar dengan kebutuhan siswa, ya, tanpa harus mengganti seluruh kurikulum. Tapi kalau memang sudah siap tahun ini untuk udah sekalian saja daripada setengah-setengah, sekalian saja mengubah kurikulum merdekanya, itu ada pilihan kedua dan ketiga. Ya. Di pilihan kedua, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah kita siapkan. Di pilihan ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Ini tentu bukan pilihan yang hitam putih gitu ya. Tentu saja bisa untuk sebagian mata pelajaran, sebagian topik itu menggunakan materi yang kita siapkan. Untuk topik-topik dan mata pelajaran yang lain, Bapak dan Ibu mungkin sudah lebih siap untuk mengembangkan materinya sendiri. Dan semua itu kita sediakan, kita beri aksesnya di platform Merdeka Mengajar, yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis menggunakan akun belajar.id. Materi tentang kurikulum merdeka ini semuanya kita sediakan juga di website kurikulum ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan berbagai materi, video-video, buku saku, sampai dengan kajian akademiknya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memikirkan dan belum mendaftar, bisa ke website GTK, kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id untuk mendaftarkan satuan pendidikan Bapak Ibu sebagai salah satu satuan yang akan menerapkan kurikulum merdeka tahun. Jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu, kami berharap bahwa setelah ini jika Bapak dan Ibu belum melakukan, silahkan mendaftar. Ya. Silahkan mendaftar dan kemudian segera mengakses berbagai pelatihan terkait yang kita sediakan di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentang pelatihannya itu, ini poin terakhir saya. Tentang pelatihannya itu, Bapak dan Ibu, kita juga perlu mengubah cara berpikir kita. Kita juga perlu mengubah paradigma berpikir kita yang tadinya itu merasa bahwa yang tahu benar salah dari praktik pembelajaran di kelas itu adalah pemerintah pusat atau instruktur dari pusat. Ya. Nah, ini perlu kita ubah. Yang tahu apakah praktik pembelajaran, apakah yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu baik atau buruk, benar atau salah, bukan kami dari pusat, melainkan Bapak dan Ibu sendiri. Karena kriteria baik buruk, salah benar praktik pembelajaran adalah dampaknya pada peserta didik. Ya, kalau yang Bapak dan Ibu lakukan itu membangun kapasitas anak-anak kita untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang secara hidup, secara lahir dan batin hidupnya itu bersandar pada kekuatannya sendiri, pada karakter dan kompetensi sendiri, maka yang Bapak Ibu lakukan itu benar, gitu ya. Terlepas dari mungkin ada orang lain yang merasa itu salah. Kriteria utama adalah dampak dari apa yang kita lakukan sebagai pendidik pada tumbuh kembang karakter dan kompetensi peserta didik kita. Dan itu yang lebih tahu adalah Bapak dan Ibu sekalian, bukan kami dari pemerintah pusat. Karena itu pendekatan pelatihan yang kami rancang sekarang tidak lagi mengandalkan pada pelatihan berjenjang dari instruktur pusat, instruktur daerah, instruktur daerah tingkat 2 dan seterusnya, tetapi
kami menyediakan berbagai perangkat materi pembelajarannya dalam modul-modul online yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, jadi ini bisa diakses oleh semua guru, semua kepala sekolah yang sudah memiliki akun belajar.id. Bapak dan Ibu dengan demikian bisa belajar langsung dari narasumber di pusat, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi secara berjenjang, Bapak dan Ibu bisa mengakses pengetahuan, insight-insight pembelajaran langsung dari pemateri dari pusat. Karena itu yang diperlukan oleh kepala sekolah, yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan adalah memfasilitasi proses belajar secara mandiri tadi. Ini yang kita sebut sebagai komunitas belajar atau komunitas praktik di antara para guru dan kepala sekolah. Jadi saya akhiri di sini, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa menjadi pemantik diskusi kita sore